Herodes Agung dikenal dalam sejarah sebagai seorang raja yang memerintah di wilayah Yudea pada masa kekuasaan Romawi. Namanya tercatat dengan kuat karena tindakannya yang keras, penuh kecurigaan, serta kebijakan yang sering menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Ia adalah penguasa yang pandai membangun dan memperindah kota dengan berbagai proyek megah, namun di sisi lain, ia juga ditakuti karena sifatnya yang kejam dan penuh ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Pada masa pemerintahannya, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Nabi Isa. Kabar tentang kelahiran bayi tersebut sampai kepada Herodes melalui para orang bijak dari timur yang datang mencari seorang raja yang baru lahir. Mereka mengatakan bahwa bintang yang muncul di langit menandakan kelahiran seorang pemimpin besar. Herodes yang hatinya selalu dipenuhi rasa takut kehilangan tahta merasa terguncang oleh kabar itu. Ia melihat kelahiran bayi tersebut sebagai ancaman besar bagi kelangsungan pemerintahannya. Dengan berpura-pura bersikap ramah, Herodes meminta para orang bijak tersebut untuk memberitahu dirinya di mana bayi itu berada, dengan alasan bahwa ia juga ingin menghormatinya. Namun dalam hatinya, ia menyimpan niat jahat untuk menyingkirkan bayi itu sebelum tumbuh dewasa. Ketika para orang bijak tidak kembali memberikan informasi kepadanya, Herodes menjadi murka. Ia merasa ditipu dan semakin diliputi rasa takut kehilangan kekuasaan. Dari situlah lahirlah sebuah keputusan yang kejam dan mengerikan. Herodes memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Perintah itu dilaksanakan tanpa belas kasihan. Tangisan para ibu dan jeritan keluarga memenuhi udara pada saat tragedi itu berlangsung. Bethlehem yang kecil dan tenang berubah menjadi tempat penuh duka dan darah karena kebrutalan penguasa yang haus akan keamanan kekuasaannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian bayi di Bethlehem, sebuah kisah yang dikenang sepanjang masa sebagai lambang kezaliman yang lahir dari rasa takut dan keserakahan manusia. Herodes Agung meninggal tidak lama setelah itu dalam keadaan sakit parah dan menderita. Walaupun ia meninggalkan banyak bangunan megah, namun yang paling diingat dari namanya bukanlah kejayaan pembangunan, melainkan kegelapan dari tindakannya. Sosoknya menjadi contoh bagaimana kekuasaan yang dipertahankan dengan rasa curiga dan kekejaman hanya akan meninggalkan luka dalam sejarah umat manusia. Setelah peristiwa tragis pembantaian bayi di Bethlehem, nama Herodes Agung semakin identik dengan kekejaman. Rakyat yang semula telah lama menderita karena pajak yang berat dan penindasan politik kini semakin terhimpit oleh ketakutan. Bethlehem yang dulunya merupakan sebuah kota kecil penuh ketenangan berubah menjadi saksi bisu atas keserakahan seorang penguasa yang tidak segan mengorbankan nyawa anak-anak demi melindungi tahtanya. Perintah Herodes mencerminkan wajah penguasa yang tidak lagi memiliki batas dalam menegakkan kekuasaannya. Tidak ada rasa iba, tidak ada nurani yang tersisa, hanya ada rasa takut dan dendam yang membutakan hati. Kabar tentang pembantaian itu tersebar ke berbagai daerah. Banyak yang menggambarkan Herodes sebagai raja yang tidak hanya keras terhadap musuh, tetapi juga kejam terhadap bangsanya sendiri. Ia sudah terkenal dengan sifat curiga yang berlebihan, bahkan kepada keluarganya sendiri. Sejarah mencatat bahwa ia pernah memerintahkan pembunuhan terhadap istri yang paling ia cintai, juga anak-anaknya, hanya karena merasa mereka bisa menjadi ancaman bagi kedudukannya. Maka, tidak mengherankan jika seorang bayi yang baru lahir pun dipandangnya sebagai lawan yang harus disingkirkan. Ironinya, semua kekerasan dan pembantaian itu tidak mampu menyelamatkan Herodes dari nasib yang buruk. Setelah beberapa waktu, ia jatuh sakit dengan penderitaan yang amat menyiksa. Penyakit itu membuatnya lemah, tubuhnya penuh luka, dan hidupnya berakhir dalam keadaan terhina. Rakyat yang dulu tunduk karena takut tidak merasa kehilangan ketika ia meninggal. Sebaliknya, ada rasa
merasa lega karena penguasa yang begitu keras telah tiada. Namun, bayang-bayang tindakannya tidak pernah hilang. Ia dikenang bukan sebagai raja yang agung karena pembangunan kota-kota megah, melainkan sebagai penguasa yang tercatat kelam dalam sejarah karena keserakahannya. Kisah Herodes Agung menjadi pengingat yang kuat tentang bahaya kekuasaan ketika dipegang tanpa hati nurani. Kecurigaan yang berlebihan, keinginan untuk mempertahankan kedudukan, dan ketakutan kehilangan kekuasaan justru menjadi jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Sejarah hidupnya menunjukkan bahwa tidak ada kejayaan yang benar-benar abadi ketika dibangun di atas dasar kezaliman dan kekejaman. Nama Herodes tetap diingat, tetapi bukan sebagai lambang kemuliaan, melainkan sebagai simbol dari tirani yang tidak mengenal kasih dan keadilan. Setelah kematian Herodes Agung, kerajaannya tidak langsung berakhir, tetapi warisan kekejaman dan ketakutannya tetap terasa dalam kehidupan rakyat. Kekuasaan Herodes dibagi-bagi kepada anak-anaknya sesuai dengan keputusan Kaisar Romawi. Namun, pembagian itu tidak membawa ketenangan, melainkan melahirkan perebutan kekuasaan baru di antara para penerusnya. Rakyat Yudea yang telah lama berada di bawah tekanan kini justru semakin terjebak dalam gejolak politik yang tiada henti. Bayangan Herodes masih menyelimuti negeri itu, seolah-olah luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk segera terhapus. Kisah hidup Herodes Agung kemudian tidak hanya menjadi bagian dari sejarah politik, tetapi juga tercatat dalam kisah keagamaan. Pembantaian bayi di Bethlehem menjadi simbol penderitaan yang dialami oleh orang-orang kecil dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Tangisan para ibu di Bethlehem masih dikenang dalam tradisi sebagai jeritan yang menggema melintasi zaman, mengingatkan umat manusia bahwa keserakahan penguasa bisa menghancurkan kehidupan yang paling suci sekalipun, yaitu kehidupan seorang anak. Herodes sering dipandang sebagai contoh nyata bagaimana rasa takut kehilangan kekuasaan bisa membuat seseorang mengorbankan nilai kemanusiaan. Ia tidak segan menyingkirkan siapapun, bahkan keluarga terdekat dan rakyatnya sendiri. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa segala kebengisan tidak dapat menghalangi rencana besar yang telah ditetapkan. Bayi yang ia ingin singkirkan selamat dari pembantaian dan kelak tumbuh menjadi pribadi yang mengajarkan kasih, keadilan, dan kebenaran. Ironi inilah yang membuat kisah Herodes semakin dikenang. Seorang penguasa yang begitu kuat dan ditakuti justru kalah di hadapan seorang bayi yang tidak berdaya. Nama Herodes Agung pada akhirnya tetap tercatat, bukan karena kejayaan pembangunan atau keindahan arsitektur yang ia tinggalkan, tetapi karena kekejaman yang melekat erat pada dirinya. Sejarah menjadikannya contoh yang selalu diingat bahwa kekuasaan tanpa belas kasih hanya akan melahirkan kehancuran. Dari kisahnya, manusia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekerasan, melainkan pada kasih dan keadilan. Setelah generasi demi generasi berlalu, nama Herodes Agung tetap disebut dengan nada ngeri dan penuh kebencian. Di kalangan rakyat Yudea, kisah tentang kebrutalannya diwariskan dari mulut ke mulut sebagai pelajaran agar manusia tidak terjerumus dalam ambisi buta yang menelan nurani. Bagi bangsa-bangsa lain, ia hanyalah satu dari sekian banyak penguasa yang membiarkan rasa curiga dan rasa takut merusak akal sehatnya. Tetapi di tanah Bethlehem, Herodes menjadi simbol luka yang mendalam. Luka itu bukan hanya berupa kehilangan anak-anak kecil, melainkan juga hilangnya rasa aman, rasa percaya, dan harapan yang pernah tumbuh di hati rakyat sederhana. Meski demikian, sejarah selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, Herodes dikenang sebagai tiran yang menindas. Namun di sisi lain,
ia juga meninggalkan bangunan-bangunan besar, benteng, pelabuhan, dan kuil yang pada zamannya disebut sebagai karya agung. Akan tetapi, sebesar apapun bangunan yang ia tinggalkan, tidak ada yang mampu menutupi kegelapan moral dalam hidupnya. Warisan fisik mungkin bertahan seabad atau 2 abad, tetapi warisan kezaliman bertahan sepanjang sejarah umat manusia. Bangunan akhirnya runtuh oleh waktu, tetapi ingatan tentang pembantaian bayi di Bethlehem tetap hidup dalam hati orang-orang yang mengenang penderitaan itu. Herodes Agung tidak pernah menyadari bahwa tindakannya justru mengabadikan dirinya sebagai contoh buruk bagi penguasa setelahnya. Setiap kali nama Herodes disebut, yang terlintas bukanlah kejayaan, melainkan kekejaman. Inilah yang membuatnya abadi dalam catatan sejarah. Bukan karena ia dihormati, melainkan karena ia dijadikan peringatan. Sebuah peringatan bahwa seorang raja yang membangun istana megah tetapi menghancurkan kehidupan rakyatnya hanyalah meninggalkan warisan kegelapan. Dengan demikian, kisah hidup Herodes Agung bukanlah sekadar catatan tentang seorang penguasa di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi. Kisahnya adalah cermin yang memantulkan betapa rapuhnya manusia ketika dikuasai oleh rasa takut dan keserakahan. Ia pernah duduk di singgasana yang megah, tetapi kini hanya menjadi bayangan hitam dalam sejarah. Dari tragedi yang ia ciptakan, lahirlah pelajaran berharga bagi umat manusia. Kekuasaan yang tidak disertai kasih dan keadilan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Setelah kejatuhan Herodes Agung ke dalam liang kubur, banyak orang menganggap bahwa masa paling kelam dalam sejarah Yudea sudah berlalu. Namun kenyataannya, bayang-bayang dari tindakannya masih menyelimuti kehidupan masyarakat. Setiap kali orang mendengar kisah tentang tangisan para ibu di Bethlehem yang kehilangan anak-anak mereka, hati mereka kembali dirundung duka. Peristiwa itu tidak hanya meninggalkan trauma bagi generasi yang mengalaminya, tetapi juga menjadi cerita yang diceritakan ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan begitu, ingatan tentang kekejaman seorang raja yang rela menumpahkan darah bayi untuk mempertahankan kekuasaan tetap terjaga sepanjang masa. Herodes telah berusaha menutup rapat pintu sejarah dengan kekuatan militer dan kelicikan politik, tetapi sejarah tidak pernah bisa dibungkam. Semakin keras ia berusaha menghapus ancaman dari seorang bayi, semakin nyata pula bahwa ia tidak berdaya melawan takdir. Bayi yang ia coba singkirkan justru tumbuh menjadi pribadi besar yang mengubah dunia dengan ajaran kasih dan pengampunan. Inilah ironi terbesar dalam hidup Herodes, seorang raja yang penuh kuasa kalah oleh seorang bayi yang ia anggap ancaman. Kisah Herodes menjadi bahan renungan bahwa kekuasaan manusia, betapapun besar dan ditopang oleh pasukan yang kuat, pada akhirnya tidak bisa menandingi kehendak ilahi. Herodes berhasil membangun kota, istana, dan pelabuhan, tetapi ia gagal membangun warisan kebaikan. Ia menumpuk kekayaan dan kekuasaan, tetapi ia kehilangan nama baik. Hingga kini, namanya masih disebut, namun bukan dalam doa atau penghormatan, melainkan dalam kutukan dan peringatan. Sejarah Herodes Agung mengajarkan manusia untuk berhati-hati dalam mengelola kekuasaan. Ambisi yang tidak terkendali bisa mengubah seorang pemimpin menjadi tiran, dan rasa takut yang berlebihan bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan yang paling kejam. Pada akhirnya, segala bentuk kekejaman hanya akan berbalik menjadi hukuman bagi diri sendiri. Herodes mati dengan penderitaan yang mengerikan, dan ingatannya pun ditinggalkan dengan kehinaan. Namun, dari kegelapan itulah lahir sebuah cahaya yang tidak pernah padam, sebuah cahaya yang justru semakin terang setelah kekuasaan Herodes berakhir. Lama setelah kematian Herodes Agung, orang-orang masih menceritakan tentang sifatnya yang penuh kecurigaan dan haus kuasa.
Ia digambarkan sebagai seorang penguasa yang tidak mengenal belas kasihan, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa ia tidak hanya menyingkirkan lawan politik, tetapi juga membunuh istri yang paling dicintainya, serta beberapa anak kandungnya, karena ia curiga mereka ingin merebut takhta. Dari situ, tampak jelas bahwa kehidupan Herodes selalu dibayangi rasa takut, dan rasa takut itu menjerumuskannya pada tindakan-tindakan yang semakin kejam dan tidak manusiawi. Kekejaman terbesar yang terus dikenang adalah pembantaian bayi di Bethlehem. Walaupun jumlah yang terbunuh mungkin kecil dibandingkan peperangan besar pada masa itu, peristiwa tersebut tetap membekas karena korban yang jatuh adalah anak-anak yang tidak berdosa. Bayi-bayi yang seharusnya menjadi simbol harapan dan masa depan justru dijadikan korban dari keserakahan seorang raja. Tangisan ibu-ibu yang kehilangan anak mereka bergema melampaui zaman, menjadi peringatan bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan darah hanya akan meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Namun, dalam ironi sejarah, justru dari penderitaan itu lahir sebuah kisah kebesaran. Bayi yang berhasil lolos dari ancaman Herodes tumbuh besar dan membawa ajaran tentang kasih, keadilan, dan pengampunan. Sementara nama Herodes dikenang dengan kegelapan, nama bayi itu dikenang dengan cahaya. Seakan sejarah menegaskan bahwa kejahatan sebesar apapun tidak dapat memadamkan cahaya kebenaran. Herodes ingin menghapus harapan, tetapi justru tindakannya menguatkan makna dari harapan itu sendiri. Dengan demikian, kisah Herodes Agung tidak pernah berhenti menjadi bahan renungan. Ia adalah lambang dari penguasa yang memilih jalan kekerasan dan akhirnya binasa dalam kehinaan. Dari hidupnya, umat manusia belajar bahwa ambisi tanpa kasih akan menghancurkan dan kekuasaan tanpa keadilan akan runtuh dengan sendirinya. Warisannya bukanlah kebesaran yang abadi, melainkan peringatan yang pahit agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Sejarah mencatat Herodes bukan untuk dipuji, melainkan untuk dijadikan pelajaran agar manusia senantiasa menjaga nurani dalam memegang kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, nama Herodes Agung semakin kuat, melekat sebagai simbol penguasa zalim. Banyak penulis sejarah dan tokoh rohani menjadikannya contoh nyata tentang bagaimana kekuasaan dapat membutakan hati manusia. Herodes bukanlah sosok yang sama sekali tidak berprestasi, sebab ia dikenal sebagai pembangun yang gigih, mendirikan kuil megah, memperluas kota, serta menciptakan pusat perdagangan. Namun, semua pencapaian itu tertutup oleh kejahatan yang ia lakukan terhadap manusia yang seharusnya dilindungi. Bethlehem yang sederhana menjadi saksi bahwa di bawah perintah seorang raja, darah anak-anak kecil mengalir di tanah yang kelak dikenal sebagai kota kelahiran Nabi Isa. Tragedi itu menjadi salah satu titik hitam yang tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. Ketika orang menyebut nama Herodes, jarang sekali yang mengingat istana megah atau pelabuhan yang ia bangun. Yang terlintas justru gambaran tentang seorang penguasa yang dikuasai rasa takut kehilangan takhta, sehingga tega membunuh bahkan bayi-bayi yang tidak berdaya. Inilah bukti bahwa manusia bisa jatuh pada titik paling rendah ketika nuraninya mati dan hanya tersisa ambisi. Namun, sejarah juga memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekejaman seorang raja. Herodes dengan segala kuasanya tidak mampu menghentikan kehendak ilahi. Bayi yang ia incar tetap selamat, tumbuh besar, dan membawa pesan kasih yang justru menyingkapkan betapa rapuhnya kekuasaan yang berdiri di atas kekerasan. Ironi itu begitu dalam. Seorang raja yang memiliki pasukan, istana, dan kekuasaan yang besar akhirnya kalah oleh seorang anak kecil yang tidak memiliki apa-apa selain perlindungan Tuhan. Kisah Herodes Agung mengajarkan bahwa kejayaan yang dibangun dengan tangan besi tidak pernah benar-benar abadi.
Ia berusaha meninggalkan warisan melalui bangunan dan proyek besar, tetapi yang bertahan dalam ingatan manusia adalah kezaliman dan pembantaian. Dari sinilah manusia belajar bahwa yang membuat nama seseorang dikenang bukanlah besarnya kuasa atau megahnya bangunan, melainkan kebaikan yang ia wariskan kepada sesama. Herodes memilih jalan kekerasan dan namanya pun abadi dalam kegelapan. Semakin jauh zaman bergulir, kisah tentang Herodes Agung tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap disebut dalam kitab-kitab, pengajaran, dan cerita rakyat sebagai gambaran seorang penguasa yang hatinya dikuasai rasa takut. Rasa takut itu tumbuh menjadi kecurigaan, kecurigaan berkembang menjadi kebencian, dan kebencian melahirkan kezaliman. Inilah rantai yang menjatuhkan Herodes dari seorang raja yang disegani menjadi sosok yang dibenci. Keinginannya untuk menjaga takhta justru membuatnya kehilangan warisan terpenting yang dapat dimiliki seorang pemimpin, yaitu nama baik dan kasih sayang rakyatnya. Dalam banyak kisah, Herodes ditampilkan sebagai bayangan gelap yang berdiri di samping cahaya kelahiran Nabi Isa. Saat cahaya kehidupan baru hadir ke dunia, justru ia memilih menebarkan kegelapan dengan perintah pembantaian. Kedua hal itu selalu disebut beriringan, sehingga nama Herodes menjadi latar bagi kelahiran yang penuh makna. Ironi yang abadi ini memperlihatkan bahwa kejahatan, betapapun besar dan kejam, tidak akan pernah mampu mengalahkan cahaya kebenaran. Bagi bangsa yang mengalami langsung perbuatannya, Herodes adalah luka. Bagi generasi setelahnya, Herodes adalah peringatan. Dan bagi dunia, Herodes adalah pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Ia membuktikan bahwa seorang raja yang menolak kebenaran hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri. Herodes memang pernah berdiri di atas singgasana yang megah, tetapi singgasana itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kutukan sejarah. Akhir hidupnya yang mengenaskan seakan menjadi penutup dari sebuah perjalanan penuh ambisi. Tubuhnya sakit parah, jiwanya tersiksa, dan rakyatnya tidak meratapinya. Ia meninggal bukan dalam kemuliaan, melainkan dalam kebencian yang ditinggalkannya. Hingga kini, namanya tetap dipandang sebagai lambang keserakahan dan kekejaman, bukan sebagai teladan. Dari sinilah manusia belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang memerintah dengan tangan besi, melainkan tentang membawa kehidupan, harapan, dan kasih bagi orang banyak. Herodes Agung akhirnya menjadi tokoh yang dikenang, bukan karena kemegahan kekuasaannya, melainkan karena luka yang ditinggalkannya. Nama yang dahulu disandingkan dengan gelar kebesaran kini hanya menjadi simbol keangkuhan dan kekejaman. Ia pernah berdiri di hadapan rakyatnya sebagai penguasa dengan kekuatan militer yang besar. Namun, setelah kematiannya, tidak ada lagi penghormatan. Yang tertinggal hanyalah cerita tentang seorang raja yang lebih memilih mempertahankan tahtanya dengan darah daripada meraih kasih rakyatnya dengan keadilan. Bethlehem yang menjadi saksi utama kebiadaban perintahnya tumbuh menjadi lambang yang berbeda dari niat jahat Herodes. Dari kota kecil itulah kemudian lahir cahaya yang menyinari dunia. Herodes berusaha memadamkan cahaya itu sejak awal, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tindakannya membuat cahaya itu semakin menonjol dan semakin dikenang. Sejarah memperlihatkan betapa rapuhnya kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan rencana Tuhan yang tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Dari kisah Herodes, manusia belajar bahwa ambisi tanpa kendali selalu berakhir pada kehancuran. Tidak peduli seberapa besar istana yang ia bangun atau seberapa banyak tentara yang ia miliki, semua itu tidak mampu menutupi fakta bahwa ia adalah penguasa yang gagal meninggalkan warisan kebaikan. Kisahnya menjadi semacam cermin di mana para penguasa dari masa ke masa dapat melihat apa yang terjadi ketika kekuasaan dijalankan tanpa belas kasih.
Herodes Agung tidak pernah bisa melarikan diri dari bayang-bayang sejarah. Namanya mungkin tercatat di batu nisan dengan kemegahan, tetapi dalam hati umat manusia, ia tetap berdiri sebagai sosok yang terikat dengan tragedi dan darah. Itulah sebabnya ia diingat bukan dengan hormat, melainkan dengan ngeri. Warisannya bukanlah kebesaran, melainkan peringatan yang keras bagi setiap manusia bahwa kekuasaan tanpa nurani adalah jalan menuju kehancuran. Herodes Agung pada akhirnya hidup lebih lama dalam ingatan manusia daripada dalam singgasananya. Ia tidak lagi dipandang sebagai penguasa yang membangun kuil, pelabuhan, atau istana, melainkan sebagai raja yang menumpahkan darah anak-anak tidak berdosa demi menjaga dirinya dari bayangan ancaman. Sejarah tidak pernah melupakan air mata para ibu di Bethlehem, karena tangisan itu telah menjadi suara yang menggema sepanjang masa. Herodes ingin dikenang sebagai raja besar, tetapi dunia justru mengingatnya sebagai penguasa yang kehilangan kemanusiaan. Semakin lama, kisahnya berubah menjadi semacam legenda kelam. Nama Herodes selalu hadir setiap kali kisah kelahiran Nabi Isa diceritakan. Cahaya kelahiran itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kegelapan yang diciptakan Herodes. Keduanya berjalan berdampingan dalam sejarah, seolah Tuhan memperlihatkan kepada umat manusia kontras yang sangat jelas antara kekuasaan yang menindas dan kehidupan baru yang membawa harapan. Kontras itu menegaskan bahwa betapapun kejamnya sebuah kekuasaan, cahaya kebenaran selalu bertahan dan pada akhirnya menang. Herodes mati dengan tubuh yang hancur oleh penyakit. Namun ia lebih dahulu mati di hati rakyatnya ketika mereka sudah tidak lagi menghormatinya. Tidak ada rakyat yang meratapinya dengan tulus. Bahkan keluarganya sendiri yang tersisa dipenuhi oleh ketakutan dan perebutan kuasa. Seorang raja yang dulu disegani akhirnya meninggalkan dunia dalam kehinaan. Dari kisah inilah terlihat bahwa kejayaan yang dibangun di atas ketakutan hanya akan menghasilkan kehancuran, bukan kemuliaan. Warisan Herodes Agung bukanlah sebuah kerajaan yang utuh, melainkan cerita pahit yang menjadi pengingat bagi para pemimpin setelahnya. Ia menjadi contoh bahwa kekuasaan tanpa kasih akan selalu membawa bencana dan ambisi yang buta akan menelan diri sendiri. Sampai hari ini, namanya tetap disebut, bukan untuk dikenang dengan hormat, tetapi untuk diingat sebagai peringatan agar manusia tidak mengulangi jalan yang sama. Herodes Agung adalah sosok yang membuktikan bahwa manusia dapat membangun tembok-tembok batu yang tinggi, namun tidak pernah bisa membangun tembok untuk melindungi dirinya dari sejarah. Semua istana, pelabuhan, dan kuil megah yang ia dirikan hanya menjadi puing, sedangkan kisah kekejamannya tetap hidup dan diceritakan lintas generasi. Bethlehem, yang semula hanyalah kota kecil yang sederhana, kini abadi dalam ingatan dunia karena dua hal yang bertolak belakang. Kelahiran Nabi Isa yang membawa cahaya dan perintah Herodes yang menebarkan kegelapan. Ironi terbesar dari hidup Herodes adalah usahanya untuk mencegah datangnya seorang raja baru, justru menjadikan dirinya bagian dari cerita kelahiran raja itu. Setiap kali kisah tentang Nabi Isa disampaikan, nama Herodes selalu disebut, namun bukan sebagai sosok mulia, melainkan sebagai penguasa zalim yang takut kepada seorang bayi. Ia ingin menghapus nama yang dianggap ancaman, tetapi justru namanya lah yang diabadikan dalam bayang-bayang kejahatan. Akhirnya, yang tersisa dari Herodes bukanlah kekuasaan, melainkan peringatan. Ia menjadi teladan buruk yang selalu dipakai untuk menggambarkan betapa berbahayanya ambisi yang tidak terkendali. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dan dipertahankan dengan ketakutan hanya akan meninggalkan kehancuran, sedangkan kekuasaan yang lahir dari kasih akan selalu dikenang dengan hormat. Herodes telah memilih jalan pertama, dan sejarah pun menulisnya dalam tinta hitam yang tidak dapat dihapus. Maka Herodes Agung berdiri dalam ingatan umat manusia sebagai simbol kegelapan. Namun, di balik kegelapan itu, cahaya yang berusaha ia padamkan
justru bersinar semakin terang. Dari sini, dunia belajar bahwa kekejaman tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Cahaya selalu menang, dan nama yang ingin dipadamkan Herodes justru tetap hidup, sementara namanya sendiri terikat selamanya dengan kisah duka. Herodes Agung, meskipun telah lama mati, tetap hadir dalam percakapan sejarah sebagai penguasa yang gagal memahami arti kekuasaan sejati. Ia pernah memiliki pasukan yang kuat, istana yang megah, dan pengaruh yang luas, tetapi semua itu tidak mampu melindunginya dari kehinaan yang ia tinggalkan. Kekuasaan yang ia genggam dengan tangan besi runtuh bersama jasadnya, sedangkan kezaliman yang ia lakukan terus hidup dalam cerita-cerita yang diwariskan. Dengan demikian, Herodes tidak pernah benar-benar pergi, sebab namanya selalu muncul sebagai peringatan tentang akibat dari keserakahan yang tidak terkendali.